Ya, kali ini gue mau bahas defense Bayern Munchen yang belakangan ini sedang struggling ya. Ya udah, check it out. Gue merangkum ada 4 faktor kenapa Bayern Munchen ini struggling ya di defense terutama. Yang pertama itu adalah faktor nggak konsistennya para pemain belakang. Yang kedua, faktor jadwal yang amat sangat padat. Seperti yang kita tahu, bisa 2 minggu itu ada 5 match. Terus yang faktor yang ketiga ini mungkin yang tidak disampaikan oleh media mainstream atau media sosial, yaitu faktor strategi Hansi Flick yang terlalu riskan. Karena kita tahu strategi riskan yang direpetisi bisa sangat beresiko lah. Terus faktor terakhir itu menurut gua persentasinya itu mungkin sangat kecil tapi pengaruhnya itu tersirat, yaitu faktor manajemen dalam membeli pemain atau mengurus kontrak-kontrak para pemain itu sendiri. Oke, gue mau bedah satu-satu ya. Faktor pertama itu kan faktor nggak konsistennya para pemain belakang. Kita tahu ya, kenapa sih Bayern belakangan ini kebobolan segitu banyaknya gol? Itu terutama karena individual errornya pemain belakang lah. Terutama gue garis bawahi itu Alaba. Alaba ini nggak mampu untuk menghalau bola-bola atas ya terutama, dan menghalau set piece dari corner maupun umpan-umpan silang dari sayap. Boateng juga belum ke performa seperti dulu dan memang tidak akan kembali ke performa itu karena memang umurnya sudah tua ya. Lalu Pavard ini sebenarnya memiliki kualitas Bayern dan Prancis karena Prancis kan disokong dia juga. Dia ini memiliki early crossing dan shootingan yang cukup akurat lah. Tapi setelah cedera, performanya sangat menurun dan gue sangat menyayangkan itu ya. Dia itu bisa bersaing menjadi bek kanan terbaik di dunia, cuman ya performanya inkonsisten juga. Sule ini sangat tidak konsisten ya. Bisa aja hari ini main seperti Sergio Ramos, besoknya menjadi Mustafi. Separah itulah inkonsistennya Sule ini. Tapi gue harap dia masih bisa berkembang ya, karena umurnya masih 25 dan back itu kan masa jayanya lama. Dan dia memang posturnya bagus untuk back tengah ya, karena tingginya kan 195 ya kalau nggak salah. Lucas Hernandez dan Davies. Kita tahu dua orang ini memiliki kelemahan dan kelebihannya masing-masing. Lucas Hernandez mungkin tidak se-skillful Davies dalam menyerang, tapi dia defense-nya sangat kuat. Kita tahu lah, dia kan tipikal pemain yang gerasak gerusuk kan. Terus kalau Davies ini dia mungkin luar biasa ya dalam penyerang. Kita tahu lah dia bisa ngobok-ngobok pemain depan. Tapi kalau bertahannya itu suka error lah. Salah satu kenapa Bayern jumlah kebobolannya banyak itu ya gara-gara Davies itu sendiri. Lihat aja umpan-umpan silang itu sering dari sektor kiri. Davies itu suka meninggalkan posnya dan tidak di backup ya. Kalau di backup sih nggak apa-apa sebenarnya. Tapi masalahnya Hansi Flick juga beresiko juga nggak naruh backupnya si Davies itu. Jadi kadang-kadang Hansi Flick juga cuma naruh 2 pemain bertahan di belakang supaya numpuk di depan biar pemain penyerang itu ada opsi untuk passingnya lebih banyak. Terus gue mau ke faktor kedua. Faktor kedua ini faktornya itu faktor jadwal yang padat. Jadwal yang padat ini gue merasa semua tim melandainya ya. Jadi bisa 2 minggu itu ada 5 match. Dan itu masalahnya Bayern bisa, mungkin dia nggak Bundesliga itu kan jumlah timnya nggak sebanyak Liga Inggris atau Liga Spanyol ya. Tapi tetap aja kan ada Club World Cup juga, ada kompetisi-kompetisi yang bonus lah sifatnya karena Bayern itu memenangi Liga dan memenangi UCL. Ya itu menjadi faktor kelemahan Bayern karena ya orang kan jenuh ya kalau ketemu orang yang sama gitu kan, latihan bersama terus, jarang ketemu keluarga, per 3 hari match ya boring juga kan. Ya kita nggak bisa mengharapkan mereka top perform juga dengan keadaan seperti ini, apalagi kan corona gini kan bahaya. Dan gue mau
bawahi faktor ketiga ya, yang tidak sering disorot oleh media. Ini faktor high defensive line-nya Hansi Flick. Gue mempertanyakan kenapa strategi ini selalu dipakai ya. Maksudnya Hansi Flick bisa mencoba alternatif strategi yang lain yang tidak terlalu riskan, karena back sebagus apapun kalau strateginya high line defensive terus menerus ya, nggak ganti-ganti gitu kan, jenuh juga. Maksudnya dia harus ngejar bola long ball, karena kontrol setiap back kan nggak selalu bagus setiap match gitu kan. Bahkan Sergio Ramos atau Van Dijk kalau dikasih highline defensive juga belum tentu sebaik Alaba Sule itu sendiri kan. Jadi gue mempertanyakan strateginya ya. Semoga Hansi Flick punya alternatif strategi di saat corona gini, karena strateginya ini kan menuntut determinasi dan daya jelajah yang tinggi ya. Jadi itu menguras stamina sekali. Jadi gue berharap Hansi Flick mencari strategi yang lebih tidak menguras stamina lagi dibanding ini. Dan itu sangat berdampak kayak kita lihat aja. Pavard itu kalau baru main 30 menit itu kadang-kadang udah keringetan, udah ngos-ngosan lah. Jadi gue ini ya, menekankan itu. Terus ada faktor terakhir, yaitu faktor manajemen, baik itu dalam hal membeli pemain maupun mengurus kontrak-kontrak pemain. Kenapa Bayern ini membeli pemain-pemain yang kita akui lah tidak terdengar namanya, kayak Choupo-Moting, Bouna Sarr, siapa, Marc Roca. Tapi Marc Roca gue masih mempertanyakan ya, apakah dia bagus atau jelek. Terus ada Thiago Dantas, tapi gue nggak tahu ya dia ini masuk first team atau enggak. Jadi pembelian pemain ini sifatnya jadinya spekulatif. Apakah Hansi Flick bisa meramu pemain-pemain ini jadi pemain hebat? Mungkin kalau dia berbakat ya bisa. Cuman kalau memang sudah nggak berbakat, ya kalau dipoles ya mau jadi apa juga kan. Kayak Choupo-Moting lah, mau dipoles apa lagi kan, udah 31 tahun. Jadi mendingan menurut gua kalau beli pemain yang udah ternama, yang punya track record, kayak Giroud, kayak Zeko, kayak pemain-pemain ternama kayak gitu. Kayak Serginho Dest sebenarnya ambil aja, walaupun Pavard ini masih ada, buat rotasi juga kan kalau jadwal padat. Terus masalah kontrak pemain, harusnya Bayern ini cepat-cepat ya menyelesaikan kontrak Alaba lah. Ini mau diperpanjang atau enggak gitu kan. Jadi nggak ada simpang siur medianya. Jadi kan kalau bahas kontrak itu kan pasti adalah pikiran di ruang ganti gitu, berpengaruh lah sama psikologis pemain-pemain. Jadi ya nggak 100% konsentrasinya itu ke lapangan. Kontrak-kontrak kan kayak kontraknya Sule apa Goretzka gitu lagi bermasalah kan. Terus ya segitu aja menurut gua. Itu manajemen mungkin persentasenya dikit, cuman ya pengaruh dalam lapangan itu tersirat tuh. Jadi ya itu aja. Terima kasih. Semoga Bayern bisa mempertahankan gelar UCL-nya ya. Karena gue merasa masih Bayern lah penguasa Eropa. Mungkin City atau Liverpool pesaingnya. Sekian dari gue, terima kasih.